kabar baik pada orang-orang miskin. Aku diutus memberitakan pembebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi karena latar belakang dan pola hidup daripada umat-umat Tuhan jemaat di Kreta banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita lihat di bacaan kita ini dengan baik, surat Paulus kepada Titus dari awal sana ditekankan kepada Titus untuk memperhatikan para pendatua, jemaat, para pendidik jemaat yang ada di Pulau Kreta, supaya Titus menyampaikan kepada mereka untuk mengarahkan jemaat yang ada di Pulau Kreta. Karena Paulus tahu seperti apa kehidupan umat yang ada di Pulau Kreta. Orang yang sulit sekali dan mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dulu pada saat itu, sehingga setiap hamba-hamba Tuhan diutus ke sana, mereka mengalami hal yang tidak berkenan. Dan itu kalau kita lihat dalam pembacaan kita dari bagian yang pertama dari Paulus kepada Titus, dalam pembacaannya pasal 1 ayatnya yang ke-12 dikatakan ini, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Artinya, orang dari Kreta sendiri pernah sampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, mengajarkan mereka, mendidik mereka, tetapi mereka kasih tahu. Itu orang Kreta sendiri. Sehingga Paulus sampaikan lagi kepada Titus untuk mengulangi lagi, melanjutkan lagi pengajaran pemberitaan kepada orang-orang di Kreta. Dan Paulus melihat bahwa kalau disampaikan secara langsung, secara pukul umum dalam jemaat itu susah. Sehingga Paulus membagikan itu untuk membuat sebuah perubahan dari dalam setiap keluarga-keluarga dalam jemaat itu. Sehingga Paulus memberikan sebuah perintah, sebuah kewajiban lewat Titus untuk disampaikan kepada umat yang ada di Kreta. Itulah yang ada di dalam pembacaan kita. Kewajiban orang tua, pemuda, dan anak. Ini merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, bahwa di dalam sebuah kehidupan rumah tangga ada orang tua, ada orang muda, dan juga pasti ada hamba-hamba. Bagian ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena Paulus sudah mengetahui kehidupan umat Tuhan yang ada di Pulau Kreta itu seperti apa. Sehingga dari pembacaan kita ayatnya yang pertama ada dua hal yang ditekankan di situ. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kata yang pertama yaitu beritakanlah. Itu kata yang pertama. Kemudian yang berikut adalah ajaran yang sehat. Berarti memberitakan, menyampaikan ajaran yang sehat kepada mereka yang ada di Pulau Kreta, yang ada di dalam setiap rumah tangga, orang tua, pemuda, dan juga hamba. Bagian ini sangat penting, dan ini
inti atau pokok pembahasan yang harus disampaikan kepada umat Tuhan yang ada di mereka untuk memberitakan ajaran yang sehat, memberitakan hal-hal yang baik, sehingga masing-masing mempunyai tugas mereka masing-masing. Masing-masing mempunyai kewajiban mereka. Kalau kita melihat itu sudah dibagi dalam beberapa bagian, ada 4 bagian. Kewajiban yang pertama itu kepada laki-laki yang tua. Kewajiban yang kedua itu kepada perempuan-perempuan yang tua. Kewajiban yang ketiga itu kepada perempuan-perempuan muda. Kemudian kewajiban yang berikut itu kepada orang-orang muda. Dan kewajiban yang terakhir itu kepada para hamba-hamba. Ada beberapa bagian di sini. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan kita dari ayat 1, dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, itu ada sebuah kewajiban, ada sebuah perintah yang disampaikan kepada laki-laki yang tua. Kalau laki-laki yang tua itu yang sekarang kita kenal dengan PKB, Ketuaan Kaum. Itulah laki-laki yang tua. Beberapa waktu yang lalu kita anggota PKB GKI di tanah Papua dan wilayah di sana. Yang selalu kita tahu dan yang selalu kita kenal hamba-hamba itu yang ada di gereja saja. Tidak seperti itu. Tetapi saya kasih tahu mungkin dalam dunia pendidikan kepada Tuhan, jangan membantah dan jangan curang, kemudian tulus dan setia. Tapi kadang kita tidak menyadari bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Kita selalu membantah, selalu melawan, selalu tertawa. Itu namanya membantah. Sebagai hamba kita sering membantah, kita sering melawan, keras kepala, dan kemudian setia. Setia ini paling susah. Kalau anak muda setia kepada pacar itu gampang sekali. Tetapi sebagai hamba kita setia kepada pekerjaan, setia kepada tugas tanggung jawab, kepada perintah daripada atasan kita itu sangat susah. Bagian ini sangat penting bagi kita. Kadang kita juga tidak setia. Kemudian jangan curang. Curang ini sangat penting. Curang itu biasa anak kecil-kecil membilang perubahan setiap saat. Tetapi kalau kita tidak melakukan ini, maka tidak akan pernah ada perubahan dalam keluarga kita. Maka tidak akan pernah ada perubahan dalam tempat di mana kita bekerja. Kalau kita tidak melakukan perubahan. GKI sekarang ini selalu membina umat untuk menuju kepada pembaharuan, membawa umat untuk menuju kepada perubahan, tetapi itu diawali dari dalam keluarga, dari dalam rumah tangga. Sehingga bagian-bagian ini sangat penting. Kalau kita mau menjadi keluarga yang berubah, pribadi yang berubah, berarti kita harus lakukan bagian-bagian tadi. Sebagai orang tua dan hamba, untuk terus kita melakukan apa yang kita dalam kehidupan kita, supaya hidup rumah tangga kita dan pribadi kita menjadi baik. Untuk itu firman Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.